Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek PPN adalah PKP, kemudian non-pengusaha kena pajak atau non-PKP. Yaitu untuk PKP yang menyerahkan PKP, JKP, kemudian PKP yang melakukan ekspor PKP tidak terwujud, ekspor JKP. Untuk non-PKP yaitu yang melakukan impor PKP, pemanfaatan PKP tidak terwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, melakukan KMS atau kegiatan membangun sendiri. Kemudian yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan PKP sebagai PKP adalah yang melakukan penyerahan PKP, penyerahan JKP, ekspor PKP, kecuali pengusaha kecil yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun. Kemudian apabila pengusaha kecil itu omsetnya melebihi 4,8 miliar, maka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lama yaitu akhir bulan berikutnya pada saat omsetnya melebihi 4,8. Kemudian dalam hal pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP, kemudian omsetnya dalam 1 tahun buku tidak melebihi 4,8 miliar, maka PKP tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Ya, jadi awalnya adalah PKP, kemudian misalnya ada pandemi di 2020, kemudian omset 2020-nya ini tidak melebihi 4,8 miliar, maka PKP tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, yaitu pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini walaupun omsetnya belum melebihi 4,8, tapi dia dapat mengajukan untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pastinya tidak serta-merta langsung dikukuhkan sebagai PKP. Ada proses yang dilalui, yaitu dilakukan visit, dipastikan bahwa pengusaha tersebut berhak untuk diberikan PKP. Ya, tapi jika pengusaha kecil tadi suatu saat pengusaha kecil yang tidak memilih PKP, kemudian omsetnya pada suatu tahun buku melebihi 4,8, maka dia wajib PKP. Ya, konsepnya sama. Kemudian sanksi jika tidak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Apabila WP yang penghasilan brutonya atau omsetnya melebihi 4,8, tapi dia tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka Dirjen Pajak dapat mengukuhkan pengusaha sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Ya, jadi tanpa mengajukan, kemudian diketahui omsetnya melebihi 1,4,8 miliar dalam 1 tahun buku, ya, maka DJP dapat mengukuhkan sebagai pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Atas hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP atau surat ketetapan pajak dan atau STP surat tagihan pajak untuk masa pajak sebelum pengusaha dikukuhkan PKP secara jabatan, terhitung sejak saat jumlah omsetnya melebihi 4,8 miliar. Yang tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, yaitu PKP yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan PKP atau JKP yang omsetnya tidak melebihi 4,8 atau itu adalah pengusaha kecil. Tetapi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian pengusaha yang semata-mata yang hanya menjual non PKP dan atau non JKP. Jadi yang diserahkan itu bukan PKP, yang diserahkan itu bukan JKP. Walaupun omsetnya di atas 4,8, tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Contohnya sebagai berikut. Ini misalnya PT ABC, omset dalam 1 tahun adalah 7 miliar, yang mana PT ABC ini menjual barang PKP dan non PKP. Di laporannya bahwa penyerahan non PKP-nya adalah 5 miliar, penyerahan non PKP-nya adalah 2 miliar. Nah, kita lihat bahwa yang PKP-nya hanya 2 miliar.
ya, maka PT ABC tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Ya, karena yang dilihat adalah penyerahannya PKP. Kemudian misalnya PT DEF, total omsetnya 6 miliar, yang mana penyerahan BKP-nya 5 miliar, yaitu kemudian non BKP-nya 1 miliar, ya, maka yang dilihat adalah BKP-nya melebihi 4,8 miliar, maka PT DEF wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai BKP. Bisa membedakan PT ABC dan PT DEF. Ya, PT ABC walaupun omsetnya secara total 7 miliar, tapi penyerahan atau omset penjualan yang BKP yaitu hanya 2 miliar, maka tidak melebihi 4,8 miliar, maka PT ABC tidak wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian KPP tempat WP mengajukan permohonan pengukuhan PKP atau tempat terutangnya PPN. Ada perbedaan antara WPOP dan WP Badan. Untuk OP hanya wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat yang melakukan penyerahan PKP dan atau JKP. Contohnya tersebut. Pak Bambang bertempat tinggal di Gresik. Dia tinggalnya di Gresik, mempunyai NPWP sesuai KTP. Ya, maka terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan. Ya. Kemudian di Gresik ini dia tidak punya usaha. Usahanya ada di toko di Royal Plaza. Maka beliau wajib mendaftarkan NPWP-nya ke KPP Pratama Surabaya Wonocolo, yang mana Royal Plaza ini termasuk wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Setelah berjalannya waktu, diketahui omset Januari sampai Oktober 2019 mencapai 4,9 miliar, ya, selama 10 bulan di 2019. Maka omsetnya melebihi 4,8 miliar. Atas hal tersebut, Pak Bambang wajib mengajukan PKP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Ya, kemudian beliau membuka toko di Grand City pada Januari 2020. Maka beliau juga wajib mendaftarkan NPWP di KPP Pratama Surabaya Gubeng, ya, KPP Surabaya Gubeng. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa wajib PKP? Nah, di sini di Gubeng pastinya masih awal buka, ya, belum ada omset, ya, bahkan minus karena ada biaya-biaya yang terjadi. Ya, jawabannya dia wajib PKP. Penjelasannya begini, jika salah satu atau pusatnya sudah PKP, maka di cabangnya harus PKP. Ya, kayak ini Pak Bambang, satu kan, lah tokonya lebih dari satu, maka toko yang lain juga harus PKP. Kemudian kita kembangkan, mungkin katakanlah di bulan Mei 2020, beliau juga membuka toko di Gresik, ikut wilayah KPP Pratama Gresik Selatan. Ya, apakah juga wajib PKP? Wajib juga, ya. Awalnya tadi nggak PKP, sekarang wajib PKP. Jadi di 3 tempat itu, maka Pak Bambang wajib PKP. Baik, kemudian apa dengannya dengan badan? Untuk PKP badan, wajib mendaftarkan diri baik di tempat kedudukan maupun di tempat kegiatan usaha. Karena bagi PKP badan, di kedua tempat tersebut dianggap melakukan penyerahan PKP dan atau JKP. Ya, contohnya seperti ini. PT Bambang, ini PT ya, lokasinya di Gresik. Di Gresik ini hanya kantor administrasi saja, mungkin kantor keuangan, finance, dan HRD. Tidak ada toko, tidak ada penjualan. Ya, kemudian NPWP-nya sesuai domisili ada terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan. Ya. Kemudian sama membuka toko di Royal Plaza, wajib mendaftar NPWP di KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Kemudian pada saat omset September 2019 sudah mencapai 4,9 M, maka wajib mengajukan di PKP di KPP Surabaya Wonocolo. Ya,
Tidak hanya di Wonocolo saja, di Gresik pun mengajukan dulu sebagai PKP, sebagai pusat, kemudian di Wonocolo juga mengajukan. Jadi walaupun di Gresik ini tidak ada toko, tidak ada penjualan, maka di Gresik juga wajib PKP. Demikian juga dia buka cabang lainnya, misalnya di Januari 2020 membuka toko di Grand City, maka wajib mendaftarkan MPWP di KPP Pratama Surabaya Gubeng, juga harus mengajukan PKP. Ya, jadi kalau PT badan di tempat kedudukannya walaupun tidak ada penjualan tetap wajib PKP ya. Karena dianggap di situ ada penyerahan barang. Walaupun nanti laporan SPT-nya selalu nihil, bahkan LP ini disebabkan karena pembelian aktiva dan lain-lain. Baik, kewajiban PKP. Setelah PKP, maka ada kewajiban tambahan, yaitu memungut PPN dan atau PPNBM atas penyerahan atau penjualan PKP atau JKP. Kemudian menghitung PPN terhutang dengan melakukan mekanisme PK dikurangi PM. Jika KB wajib menyetorkan kekurangan tersebut ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Ya, itu adalah subjek PPN. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.